Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang penuh berkah dan barokah ini, kita akan membahas tentang suatu hal yang unik dan juga yang lagi in di Man 8 Jombang. Tentunya di program podcastnya Man 8 Jombang. Pada hari ini kita akan membahas tentang ketegasan, kedisiplinan dan juga imbasnya ke dalam proses PPDB Man 8 Jombang. Yang jelas PPDB Man 8 Jombang kali ini sudah kita buka dan sudah ada proses pendaftaran. Jadi kalau Anda semuanya, Bapak Ibu, wali murid, calon wali murid dan juga calon siswa dari Man 8 Jombang ingin mendaftar di Man 8 Jombang, silahkan saja langsung ke Man 8 Jombang ataupun langsung ke media sosial kami untuk mendaftarkan secara online-nya. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang tamu, bintang tamu kita, narasumber kita. Beliau adalah Bapak Andri Kurniawan. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat dulu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat Pak Andri? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya nih bau-bau habis fitness ini. Iya, alhamdulillah. Pencinta fitness ini kita ini. Oke, yang jelas Sobat Religi kalau mau memberikan kritik dan saran, jenengan semuanya bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di video ini. Kami menunggu dari partisipasi Anda. Untuk pertanyaan pertama ini, untuk Bapak Andre, saya manggilnya Bapak tam Mister tam Mas ini. Terserah, enaknya gimana? Terserah enaknya gimana. Oke, pertanyaan pertama Pak Andre, bagaimana sih sebuah kedisiplinan itu diterapkan di madrasah kita ya tentunya ya, melalui program Tegas Tapi Peduli, dapat mempengaruhi proses seleksi dari PPDB dan pembentukan karakter dari siswa baru kita. Monggo. Disiplin di sini ini bukan berarti tegas itu keras, ya. Tapi tegas itu membentuk karakter siswa mandapan. Karena kita mempunyai jargon dastra prima, kita mulai pribadi matang. Pribadi matang itu adalah mempunyai pribadi yang berakhlakul karimah. Maka dari situ kita bentuk menjadi siswa yang disiplin agar menjadi siswa yang punya berkarakter akhlakul karimah. Mulai dari awal kita bentuk, kita kenalkan pembiasaan kita tentang salam, sapa, ramah kepada siapapun. Kemudian pembiasaan tentang religius, kita juga membiasakan anak-anak untuk membaca Asmaul Husna, kemudian ngaji juz amma. Dan kita setiap hari adat yang nyambut, tidak hanya guru tetapi juga siswa yang nyambut temannya. Itu salah satu cara pembiasaan untuk bersikap ramah sebagai cerminan bahwa sekolah kita mempunyai siswa yang berkarakter akhlakul karimah sesuai dengan slogan kita dastra prima pribadi matang. Oke. Berikutnya nih untuk pertanyaan yang kedua Pak Andre. Ini sebenarnya Sobat Religi juga harus tahu ya, kenapa sih kita mengundang Pak Andre ini, karena beliau ini juga merupakan pembina OSIM atau pembina OSIS yang mana memang kita selalu mengedepankan kedisiplinan Pak ya, dalam proses pembentukan karakter dari anak-anak itu sendiri. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak Andre, apa sih sebenarnya peran kedisiplinan itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Man 8 Jombang, dan bagaimana hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi calon peserta didik baru untuk mendaftar di Man 8? Monggo. Jadi disiplin itu tidak bisa kalau tanpa kebiasaan. Jadi anak yang biasa disiplin dapat mengatur waktu, memanage waktu dengan baik, otomatis nanti dalam memanage waktunya dalam pembelajaran insya Allah juga dengan baik. Disiplin dalam waktu pembelajaran, disiplin untuk dirinya sendiri, manage dirinya sendiri itu penting. Ada bentuk karakter jadi siswa yang disiplin. Untuk PPDB siswa yang disiplin nanti kita jaring, kita jadikan kader disiplin. Nanti kader disiplin yang nyambut anak-anak itu di depan itu. Setiap pagi mungkin mungkin ada Bapak Ibu yang pernah datang ke Man 8 pagi-pagi ada siswa yang nyambut, itulah siswa-siswa yang kita menjadikan kader disiplin untuk kita. Ini baru Pak Andre ya? Iya, ada yang nyambut siswanya, selain guru juga siswa setiap pagi ada yang nyambut. Iya, memang jadi Bapak Ibu calon wali murid dan juga peserta didik baru ini memang kedisiplinan itu sudah nggak usah diragukan lagi kalau ada di Man 8 gitu. Jenengan putra putrinya sudah kita bikin datang on time, pakai kartu digital, orang tua bisa melihat kedatangan, bisa mengecek ngecek pulang pergi, ya pulangnya, masuknya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, langsung terhubung oleh sistem di WA itu. Jadi ke wali murid langsung.
Jadi jenengan juga akan lebih aman untuk memantau pergerakan ya. Bahasanya pergerakan putra-putri jenengan ini kan sangat berbahayanya ya. Pergaulan-pergaulan di luar yang kurang baik untuk putra-putri jenengan. Jadi kita sudah membekali itu, membantu semaksimal mungkin untuk mengarahkan dan juga menata biar anak-anak lebih disiplin lagi. Oke, sip, bagus. Next, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana sih Man 8 Jombang ini menyeimbangkan antara ketegasan dalam menerapkan disiplinan dengan kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi siswa, Pak, terutama dalam konteks PPDB yang mungkin melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda. Monggo. Disiplin itu kan kata kuncinya dari kebiasaan. Ya. Maka dari awal kita biasakan siswa untuk datang dengan tepat waktu, kemudian rapi, ada disambut siswanya oleh Bapak Ibu guru, saliman, tawadu kayak di pondok-pondok itu, saliman, tawadu, disambut dengan baik, disapa, senyum, kemudian mereka masuk ke kelas dengan bahagia. Nah, di situ dibentoki dengan agama lagi, didengarkan oleh Asmaul Husna lagi, ngaji. Setelah siap, maka mereka pembelajaran. Untuk kebutuhan siswa secara rohani kita siapkan itu. Kemudian kebutuhan soal pingin keterampilan. Nah, kita kan punya tagline madrasah 3 in 1. Apa itu 3 in 1? 3 dalam 1. Siswa kita serasa belajar di madrasah, otomatis kenal agama, selasa belajar di SMA, juga selasa belajar di SMK. Berarti tagline kita 3 in 1, siap kerja, siap kuliah, dan plus siap terjun di masyarakat sebagai siswa yang religius. Nah, berarti siap nanti kalau di masyarakat terjun, mau mimpin istighosah bisa, mimpin tahlil bisa, dan semuanya bisa. Jadi siap kerja, siap terjun di masyarakat, dan siap untuk kuliah. Makanya bagi calon peserta didik yang bingung mau sekolah kemana, jangan ragu-ragu ke Man 8 Jombang, karena kita siap menjadikan kalian mau kuliah oke, mau kerja oke, pengusaha sekali kuliah, entrepreneur juga untuk kuliah juga bisa. Maka gabung aja ke Man 8 bisa Jombang. Kuliah bisa kuliah bisa kerja. Iya, sudah dibekali dengan keterampilan siap hidup. Ada tata boga, kan banyak itu siswa-siswa kita, atau kita lihat di kota-kota besar, mahasiswa muka stand kowe itu banyak. Kemudian ini lagi booming mungkin ini Pak, orderan online itu makan-makanan itu, Pak. Tidak mengganggu kuliah juga. Makanya kita bekali dari sejak aliyah mereka untuk punya keterampilan sebenarnya boga, atau juga sekali lagi trennya itu fashion. Biasanya anak-anak kita sudah bekali desain juga, untuk permak juga bisa desain dari awal, kemudian permakan. Biasanya anak-anak belinya online, nggak cukup ukurannya atau modelnya nggak jelas. Itu peluang bagi mahasiswa bisa mempermak itu. Siswa kita sudah dibekali dari sekarang. Terima kasih Pak Andre. Pertanyaan berikutnya ini sekaligus pertanyaan terakhir ya. Menurut jenengan nih, apa sih dampak jangka panjang dari penerapan kedisiplinan melalui program Tegas Tapi Peduli terhadap siswa yang diterima melalui PPDB Man 8 Jombang, dan bagaimana hal ini dapat membentuk mereka menjadi individu yang berkarakter dan berprestasi? Monggo. Itu tagline-nya tadi, tegas dan peduli. Tegas dan peduli. Tidak hanya tegas, tapi kita peduli pada siswa kita. Berarti kita menerapkan ketegasan, tapi juga melihat kebutuhan siswa, kepedulian kita pada siswa. Tegas, terukur kalau bahasanya itu. Terukur. Jadi dengan pembiasaan kita untuk mendisiplinkan siswa, kita harapkan nanti ke depannya begitu sudah menjadi lulus dari Man 8 Jombang, anak itu punya karakter yang disiplin, teratur, memanage dirinya, tentang manajemen waktunya, manajemen dirinya sendiri. Karena kunci dari kesuksesan sebenarnya itu adalah pembiasaan. Bukan hanya IQ-nya tegas, tapi pembiasaan dia, karakter nanti dunia kerja dimanapun juga kedisiplinan itu yang utama. Makanya di sini kita berteknik tegas tapi peduli, terukur, tidak asal-asalan tegasnya, disesuaikan dengan karakternya anak-anak. Yang bisa saya simpulkan dari podcast kita hari ini,
kita MAN 8 ini selalu menerapkan sebuah kedisiplinan dalam segala tindakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan ini pastinya akan membuat sebuah output yang nyata dan bekal yang nyata bagi anak-anak lulusan dari MAN 8 Jombang ya Pak ya. Baik itu dari religi, baik itu dari keterampilan ataupun segala bidang yang kita pelajari di madrasah ini. Benar nggak Pak? Oke, Seperti itu. tapi jangan lupa tambahan karena ini sudah mepet waktunya. PB yang mau bergabung dengan kita gelombang 2 ini sudah dibuka, tapi kuotanya semakin menipis Mas. Karena begitu banyak animonya. Monggo kalau ingin gabung dengan kami segera daftar di PPDB MAN 8 Jombang. Jangan lupa segera daftar ke kami. Kami siap menerima putra-putri jenengan, siap mengantar mereka, siap kerja, siap kuliah, dan siap berpartisipasi di masyarakat menjadi lulusan yang religius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira obrolannya ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk informasi-informasi terkait dengan PPDB MAN 8 Jombang. Saya undur pamit dari ruang Anda semuanya, Sobat Religi. Tetap kami tunggu kritik dan saran komentar Anda di kolom komentar ini. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan syiar untuk MAN 8 di masyarakat luas. Saya Muhammad Widyandayadi dan juga Bapak Andri Kurniawan. Mohon pamit undur diri dari ruang Anda semuanya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN 8 Jombang, Dastra Prima. Madrasah Aliyah Negeri 8 Jombang, cerdas, terampil, berkepribadian matang. Dastra Prima. Terima kasih.